Halo sahabat hijau, jumpa lagi. Sebelumnya saya ucapkan semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya, amin. Oke sahabat, sebelumnya kita infokan yaitu review ulang untuk replanting pohon cabai part 3 ya, yang sempat kena virus Gemini ya. Tip-tip kali ini bagaimana caranya kita tidak menyemprotkan yaitu insek dan funginya, karena ini sudah terjadi buah ya, karena ingin dikonsumsi sendiri. Jadi kita perhatikan ya, kita lihat ya, buahnya sudah mulai lebat ya. Oke, ini yang kemarin. Oke, yang kita lihat ada 3 batangnya ya, 3 batangnya. Kalau bisa jangan diikutin ya, ini rentan dengan penyakit. Kalau 3, misalkan yang satu terinfeksi, akan menular. Oke, info kali ini kita infokan yaitu bagaimana cara membuat buah cabenya tidak jadi rontok dan jadi buah. Kemudian satu lagi kita lihat ya, sambil saya putar sedikit ya. Oke, sudah lumayan ya. Yang kedua, bagaimana cara membuat ya, contoh ini termasuk kurus ya, termasuk kurang besar ya. Kalau dia besar dia akan merunduk seperti begini. Bagaimana tip-tipnya kita membuat pohon buah cabai ini akan menjadi lebih besar. Satu. Yang kedua, lebih padat atau lebih berat. Yang ketiga, itu lebih pedas. Tapi kalau untuk buah-buahan yaitu lebih manis ya. Tipnya sebagai berikut. Oke. Untuk pencegah, karena sudah tidak terinfeksi, yang kita takutin terinfeksi ulang. Jadi seperti begini, kita lihat ya. Ini saya goyangkan, ternyata tidak pada rontok ya, termasuk bagus ya, ya, udah kuat ya. Oke, yang pertama kita aplikasikan triko ya. Di sini saya gunakan triko lacto atau trichoderma ya. Ini spora hidup loh ya. Jadi tujuan dari triko yaitu menghambat perkembangan pada media, yaitu termasuk bakteri patogen, bakteri jahat, supaya tidak berkembang. Kemudian satu lagi, sering kita temukan kalau pohon cabai ya, pohon timun, termasuk pohon tomat ya, tahu-tahu layu lagi berbunga, tahu-tahu mati ya, yang biasa dinamakan layu fusarium. Penyebab utamanya itu tidak lain, yaitu media terinfeksi dengan jamur. Jadi kita gunakan triko ya. Kali ini yang untuk menghambat bakterinya, yaitu kita aplikasikan triko. Ini boleh dengan merek lain ya, saya nggak promosi merek ya. Bisa triko lacto, bisa trichoderma, bisa trichoderma SP, jet juga bisa ya. Sebenarnya ini mengandung JPT kalau yang kita butuhkan ya, dapat mencegah jamur patogen yang berkembang. Jadi intinya kita lihat, jadi tanpa insek lagi, maksudnya tanpa insek seperti begini lagi, kita tidak gunakan, kita hanya menggunakan trichoderma. Jadi ukuran pakai cukup ya, 1 sendok kira-kira seperti demikian ya. Oke, sepertinya kurang sedikit ya, kita tambah ya. Oke, nah ini kita aduk. Setelah kita aduk, ini bisa disemprot ya, yang untuk trikonya ya. Oke, tujuannya apa? Sudah tahu tadi ya, menghambat pertumbuhan bakteri patogen, karena ini spora hidup yaitu jamur Laktogen atau bakteri baik ya, kita aplikasikan.
Tujuannya seperti tadi sudah kita infokan, karena cabenya mau dikonsumsi sendiri supaya hasilnya lebih bagus. Info ya sahabat ya, kita lihat satu pun tidak ada daun kuning ya, karena unsurnya termasuk lengkap. Oke, kita aplikasikan untuk trikonya ya. Kenapa diaplikasikan ini? Sekali lagi, kita tidak mengaplikasikan insek, yaitu misalnya terjadi keriting apa, tidak lagi, tidak ada sama sekali ya. Oke, medianya poros, tapi kalau memang mau ditambah media ini juga boleh ya, cuman nggak boleh tambah tanah. Tambahnya yaitu termasuk pupuk organik seperti kotoran hewan ya, yang sudah difermentasi plus skamnya skam bakar ya. Kalau nggak ada skam boleh kokopit. Yang kedua, setelah kita tambahkan triko, kalau bisa ini biasanya diseling ya 3 hari sekali. Cuman ini sebagai sampel saja. Apa yang menyebabkan tadi yang kita sudah infokan, kalau bagaimana cara membuat buahnya tidak rontok ya, padat. Oke, tidak rontok, buahnya jadi padat, jadi kuat. Jadi yang pertama tetap masih kita gunakan yang kemarin, yaitu pupuknya MKP ya. MKP nya sedikit saja, ini untuk perangsangan akar aja supaya lebih kuat. Segini cukup ya. Siapkan 5 liter air ya, 5 liter kita campur. Kemudian satu, jangan lupa, yaitu KNO3 ya, yang putih ya, bukan perangsangan bunga lagi, tapi pencegah kerontokan. Fungsi dari ini apa namanya, KNO3 ya, ini banyak sekali fungsinya. Pencegah kerontokan, membuat buah lebih padat ya. Tapi unsur hara yang terdapat pada sini ini lebih banyak ya porsinya ya. Ini belum lengkap ya, belum lengkap di sini. Saya tidak menambahkan unsur N lagi ya, karena di sini unsur N-nya sudah ada 13%. Jadi potassium oxide K2O-nya itu ya sebanyak 46% ya, bentuknya nitrat. Jadi sistemik dia, jadi bisa dicairkan. Oke, ada yang ketinggalan satu lagi, jangan lupa yang terakhir ya. Saya infokan sebelum kita aplikasikan, perhatikan ya. Untuk buah cabai yang bagian kita katakan kurang gemuk atau kurang besar, bagaimana tidak rontok. Ini juga sudah kuat, tidak rontok ya. Oke, ini sudah kuat sekali ya, sudah termasuk anti rontok. Supaya besar, supaya padat, supaya lebih pedas. Kalau buah-buahan itu lebih manis. Oke, kita aplikasikan, kita tambahkan yaitu kalsium ya. Kalsium ini saya nggak promosi merek ya, harganya cukup murah kok ya. Ini sudah terkandung plus boron, jadi perbandingannya sudah tahu ya. Oke, 1 sendok kalsiumnya kita campurkan. Ini boleh di mix kalau untuk kalsium, ini bisa disemprot juga ya. Oke, kita aduk kalsium tersebut, pupuk tersebut ya. Kalau tidak ada kalsium ya terpaksa sebelumnya media tanah pertama yaitu menggunakan kapur dolomit. Tapi kalau bisa untuk aplikasi kalsium ini di akhir-akhir ya, di akhir-akhir, maksudnya begini, akan menjadi buah, pembentukan pada buah, pembentukan pada sel ya. Fungsi kalsium ya membentuk pada sel, yaitu terjadinya pembentukan pada buah. Oke, ini boleh di mix ya. Jadi begini, kita campurkan kalau bisa, ini kalau bisa ya. Oke, kalau bisa yang trikonya diseling ya 3 hari sekali baru triko. Cuman ini kita kasih contoh. Ingat perkembangan kemarin, yaitu pohonnya kita lihat 3 ya percabangan, ini 4, itu 1, 2, 3, 4 yang kemarin ya. Oke, udah saya simpelkan. Jadi sudah paham ya. Jadi fungsi fosfat yaitu yang kita aplikasikan tadi, MKP tadi, berangsang bunga, akar dan pembentukan
klorofil. Oke, fungsi kalium yang itu KNO3 sebenarnya untuk pencegah kerontokan, membentuk batang akar itu lebih kuat. Dia lebih tahan terhadap penyakit, kemudian membuat buah lebih padat. Kalau fungsi kalsium yaitu penyusun dinding sel, ya, kemudian mengatur sintetis protein atau pembentukan pada gula, ya, membuat buah lebih manis. Kalau untuk buah, kalau cabai lebih pedas, ya, lebih padat atau lebih berat, ya. Kemudian, jadi kenapa kalau sering kita temukan kok cabai di pasaran pada besar-besar, mengkilat-mengkilat? Ya, itu penyebabnya sebenarnya kalsiumnya cukup tinggi, ya. Kita lihat, ya, perkembangan cukup besar sampai ke tengah ini, ya. Udah mulai, ya. Udah mulai perkembangan, ya. Oke, sekali lagi ini hasil replanting, ya. Saya putar, ya. Untuk part 3-nya, ya. Kita putar, ya. Oke. Sekiranya ada yang kurang, saya rasa cukup, ya. Kalau ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan, ya. Ingin yang bertanya boleh ketik aja di kolom komentar, ya. Kita lihat tidak ada yang ngerontok, ya. Bila mana ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, ya sahabat, ya. Bila mana konten ini bermanfaat, sekiranya dapat dibantu, ya, dengan cara di subscribe, ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ya. Oke, ini boleh di share, silahkan, nggak apa-apa, dibagikan. Mungkin ada yang butuh. Kalau suka dengan konten kita, tuh yang di bawah juga kecil, boleh di like, ya. Cukup, terima kasih banyak, ya, telah menonton konten ini. Sekali lagi saya ucapkan salam penghijauan, ya. Oke, sukses untuk semuanya. Salam penghijauan dari Hijau Garden. Selamat sore.